Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang orang Indonesia Tionghoa. Tujuan imigrasi mereka adalah untuk berdagang. Salah satu tujuan negara untuk berdagang adalah negara Indonesia. Setelah imigrasi dan berdagang, mereka memilih untuk menetap dan menikah dengan wanita setempat. Hal tersebutlah yang membuat suku Tionghoa tersebar di Indonesia. Peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 berdampak besar bagi warga Tionghoa di Indonesia, baik bagi mereka yang mengalaminya sendiri maupun keturunan mereka. Masyarakat Indonesia masih memiliki prasangka terhadap warga keturunan Tionghoa. Berbagai kejadian rasisme masih terjadi, seperti kekerasan bernuansa etnis di Jakarta. Berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik, BPS, pada tahun 2010, DKI Jakarta menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah penduduk suku Cina terbanyak, mencapai 632.372 jiwa. Sasaran utama kekerasan adalah warga etnis Tionghoa Indonesia, namun sebagian besar korban tewas disebabkan oleh kebakaran besar dan terjadi di kalangan penjara. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang terbunuh dalam hal tersebut. Sebenarnya bagaimana sejarah orang Indonesia Tionghoa? Kak Chloe. Orang Indonesia Tionghoa, orang Tionghoa Indonesia, atau hanya orang Tionghoa atau Tionghoa, adalah orang Indonesia yang nenek moyangnya datang dari Tiongkok pada suatu tahap dalam 8 abad terakhir. Orang Tionghoa Indonesia adalah komunitas Tionghoa rantau terbesar keempat di dunia setelah Thailand, Malaysia, dan Amerika Serikat. Orang Tionghoa dan keturunan mereka di Indonesia telah tinggal di Kepulauan Indonesia setidaknya sejak abad ke-13. Banyak yang awalnya datang sebagai perantau, penduduk sementara, dengan maksud untuk kembali ke kampung halaman di usia tua mereka. Namun, beberapa orang tetap tinggal di wilayah tersebut sebagai migran ekonomi. Populasi mereka tumbuh pesat selama masa kolonial ketika para pekerja dikontrak dari provinsi asal mereka di Tiongkok Selatan. Diskriminasi terhadap warga Tionghoa Indonesia telah terjadi sejak dimulainya kolonialisme Belanda di wilayah tersebut, meskipun kebijakan pemerintah yang diterapkan sejak 1998 telah berupaya untuk mengatasinya. Kebencian terhadap kemampuan ekonomi etnis Tionghoa tumbuh pada tahun 1950-an karena pedagang pribumi Indonesia merasa mereka tidak dapat bersaing. Di bawah pemerintahan Soeharto yang didukung oleh Amerika Serikat selama Perang Dingin, pembantaian sistematis terhadap warga Tionghoa terjadi atas nama anti-komunisme. Kemudian, tindakan pemerintah menyebarkan stereotip bahwa konglomerat milik etnis Tionghoa itu korup. Meskipun krisis keuangan Asia tahun 1997 sangat mengganggu kegiatan bisnis mereka, reformasi kebijakan dan undang-undang pemerintah menghapus sebagian besar atau bahkan semua pembatasan politik dan sosial terhadap warga Tionghoa Indonesia. Perkembangan masyarakat dan budaya Tionghoa setempat didasarkan pada 3 pilar: asosiasi klan, media etnis, dan sekolah berbahasa Mandarin. Ini berkembang pesat selama periode nasionalisme Tiongkok pada tahun-tahun terakhir dinasti Qing Tiongkok dan melalui Perang Tiongkok-Jepang kedua. Namun, perbedaan dalam tujuan sentimen nasionalis menyebabkan perpecahan dalam populasi. Satu kelompok mendukung reformasi politik di Tiongkok, sementara yang lain bekerja menuju peningkatan status dalam politik lokal. Pemerintah Orde Baru tahun 1967 sampai tahun 1998 membongkar pilar-pilar identitas etnis Tionghoa demi kebijakan asimilasi sebagai solusi untuk apa yang disebut masalah Tionghoa. Populasi Tionghoa Indonesia di Jawa mencakup hampir setengah dari populasi nasional kelompok tersebut. Mereka umumnya lebih urban daripada penduduk asli Indonesia, tetapi komunitas pedesaan dan pertanian yang signifikan masih ada di seluruh negeri.
tingkat kesuburan yang menurun telah mengakibatkan pergeseran ke atas dalam piramida populasi, karena usia rata-rata meningkat. Emigrasi telah berkontribusi pada penyusutan populasi dan komunitas telah muncul di negara-negara yang lebih maju pada paruh kedua abad ke-20. Beberapa telah berpartisipasi dalam program repatriasi ke Republik Rakyat Tiongkok, sementara yang lain beremigrasi ke negara-negara tetangga Singapura, Taiwan, dan negara-negara barat untuk melarikan diri dari sentimen anti-Tiongkok. Di antara penduduk luar negeri, identitas mereka terlihat lebih Indonesia daripada Tiongkok. Klasifikasi, istilah Tionghoa Indonesia tidak pernah didefinisikan dengan jelas, terutama untuk periode sebelum tahun 1900, tidak ada identitas atau kewarganegaraan Indonesia sebelum abad ke-20. Kategori etnopolitik Tionghoa Han juga tidak didefinisikan dengan baik sebelum munculnya nasionalisme Tionghoa modern pada akhir abad ke-19. Dalam arti yang paling luas, istilah Tionghoa Indonesia digunakan untuk merujuk kepada siapapun dari, atau memiliki leluhur dari, wilayah Tiongkok dan Taiwan saat ini. Penggunaan ini bermasalah karena mencampur adukkan Tionghoa Han dengan kelompok etnis lain di bawah kekuasaan Tiongkok. Misalnya, Laksamana Zheng He, tahun 1371 sampai tahun 1433, yang memimpin beberapa ekspedisi maritim Tiongkok ke Asia Tenggara, adalah seorang Muslim dari Yunan dan bukan keturunan Tionghoa, namun ia secara umum dicirikan sebagai orang Tionghoa. Penggunaan yang luas ini juga bermasalah karena memprioritaskan garis keturunan dari Tiongkok di atas semua garis lainnya dan dapat bertentangan dengan identitas diri seseorang. Banyak orang yang mengidentifikasi diri sebagai Tionghoa Indonesia adalah keturunan campuran Tiongkok dan Indonesia. Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, tahun 1940 sampai tahun 2009, merupakan keturunan Arab, Tionghoa, dan Jawa. Beberapa penggunaan istilah yang lebih sempit berfokus pada budaya, yang mendefinisikan orang Tionghoa Indonesia sebagai mereka yang memilih untuk memprioritaskan keturunan Tionghoa mereka, terutama mereka yang memiliki nama Tionghoa atau mengikuti aspek agama atau budaya Tionghoa. Dalam definisi budaya ini, perbedaan umum telah dibuat antara peranakan dan Tionghoa Totok. Peranakan secara umum dikatakan memiliki keturunan Tionghoa dan lokal yang bercampur dan telah mengembangkan budaya bibrida yang mencakup unsur-unsur dari budaya Tionghoa dan lokal. Totok secara umum dikatakan sebagai migran generasi pertama dan telah mempertahankan identitas Tionghoa yang kuat. Definisi lain berfokus pada suksesi klasifikasi hukum yang telah memisahkan orang Tionghoa dari penduduk lain di kepulauan tersebut. Baik perusahaan Hindia Timur Belanda maupun pemerintah kolonial Belanda, sejak 1815, menerapkan sistem klasifikasi etnis yang kompleks kepada rakyatnya, berdasarkan agama, budaya, dan tempat asal. Orang Tionghoa Indonesia terkadang diklasifikasikan sebagai pribumi, terkadang sebagai orang Tionghoa, terkadang sebagai orang Timur asing, sebuah kategori yang mencakup orang Arab, India, dan Siam. Setelah kemerdekaan, komunitas tersebut terbagi antara mereka yang menerima kewarganegaraan Indonesia dan mereka yang tidak. Di bawah Orde Baru Presiden Soeharto, warga negara keturunan Tionghoa secara resmi diklasifikasikan sebagai warga negara Indonesia keturunan asing. Dalam wacana publik, mereka dibedakan dari orang Indonesia asli sebagai non-pribumi, non-pribumi. Sejarah, interaksi awal, pergerakan pertama yang tercatat dari orang-orang dari Tiongkok ke Asia Tenggara Maritim adalah kedatangan pasukan Mongol Yuan di bawah Kubilai Khan yang berpuncak pada invasi Jawa pada tahun 1293. Intervensi mereka mempercepat kemunduran kerajaan-kerajaan klasik seperti Singhasari dan mempercepat kebangkitan kerajaan Majapahit. Pedagang Muslim Tiongkok dari pantai timur Tiongkok tiba di kota-kota pesisir Indonesia dan Malaysia pada awal abad ke-15. Mereka dipimpin oleh pelaut Zheng He, yang memimpin beberapa ekspedisi ke Asia Tenggara antara tahun 1405 dan 1430. Dalam buku Yingya Senglan, penerjemahnya Ma Huan mendokumentasikan aktivitas Muslim Tiongkok di kepulauan tersebut dan warisan yang ditinggalkan oleh Zheng He dan anak buahnya.
Para pedagang ini menetap di sepanjang pantai utara Jawa, tetapi tidak ada dokumentasi tentang permukiman mereka setelah abad ke-16. Muslim Tiongkok kemungkinan besar telah diserap ke dalam populasi Muslim mayoritas. Antara tahun 1450 dan 1520, minat dinasti Ming terhadap Asia Tenggara mencapai titik terendah dan perdagangan, baik yang legal maupun ilegal, jarang mencapai kepulauan tersebut. Orang Portugis tidak menyebutkan adanya populasi minoritas Tionghoa yang bermukim ketika mereka tiba di Indonesia pada awal abad ke-16. Perdagangan dari utara kembali terjalin ketika Tiongkok melegalkan perdagangan swasta pada tahun 1567 melalui pemberian lisensi untuk 50 kapal jung per tahun. Beberapa tahun kemudian, perak mulai mengalir ke wilayah tersebut, dari Jepang, Meksiko, dan Eropa, dan perdagangan kembali berkembang pesat. Koloni-koloni Tiongkok yang berbeda muncul di ratusan pelabuhan di seluruh Asia Tenggara, termasuk pelabuhan Lada, Banten. Beberapa pedagang Tionghoa menghindari Malaka Portugis setelah kota itu jatuh ke tangan Portugis dalam perebutan Malaka pada tahun 1511. Namun, banyak orang Tionghoa yang bekerja sama dengan Portugis demi perdagangan. Beberapa orang Tionghoa di Jawa membantu upaya Muslim untuk merebut kembali kota itu dengan menggunakan kapal. Partisipasi Jawa Tiongkok dalam merebut kembali Malaka dicatat dalam The Malay Annals of Semarang and Cirebon. Suku Han di Indonesia melarang pernikahan sepupu paralel yang dilarang oleh budaya Han. Suku Hui Muslim menikah dengan sepupu paralel. Orang Tionghoa di kepulauan di bawah kekuasaan perusahaan Hindia Timur Belanda, tahun 1600 sampai tahun 1799. Pada saat Belanda tiba di awal abad ke-17, pemukiman besar Tionghoa sudah ada di sepanjang pantai utara Jawa. Sebagian besar adalah pedagang dan saudagar, tetapi mereka juga bertani di daerah pedalaman. Belanda mengontrak banyak imigran ini sebagai pengrajin terampil dalam pembangunan Batavia, Jakarta, di pantai barat Laut Jawa. Pelabuhan yang baru dibangun dipilih sebagai kantor pusat baru perusahaan Hindia Timur Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, pada tahun 1609 oleh Jan Pieterszoon Cowen. Pelabuhan ini tumbuh menjadi pusat perdagangan utama dengan Tiongkok dan India. Batavia menjadi rumah bagi komunitas Tionghoa terbesar di kepulauan ini, dan tetap demikian hingga abad ke-21. Cowen dan Gubernur Jenderal awal lainnya mempromosikan masuknya imigran Tionghoa ke pemukiman baru, untuk kepentingan tempat-tempat tersebut dan untuk tujuan mengumpulkan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan fuli. Populasi Tionghoa di pelabuhan yang berjumlah 300-400 jiwa pada tahun 1619 telah tumbuh menjadi setidaknya 10.000 jiwa pada tahun 1740. VOC memerintah kelompok etnis migran di Batavia dengan menggunakan perwira yang diambil dari setiap komunitas, biasanya dengan gelar kapitan atau major. Para perwira ini memiliki tingkat otoritas yang tinggi atas komunitas mereka dan melakukan negosiasi antara komunitas dan otoritas VOC. Pemerintahan kolonial Belanda melihat dimulainya kebijakan anti-Tionghoa, termasuk pembunuhan dan getoisasi. Sebagian besar dari mereka yang menetap di kepulauan tersebut telah memutuskan hubungan mereka dengan daratan utama dan menyambut perlakuan dan perlindungan yang menguntungkan di bawah Belanda. Beberapa menjadi petani pendapatan, perantara dalam struktur perusahaan VOC, yang bertugas mengumpulkan bea ekspor impor dan mengelola panen sumber daya alam. Meskipun ini sangat menguntungkan, hal ini menimbulkan permusuhan dari penduduk pribumi, yang lainnya bekerja sebagai petani opium. Setelah pembantaian Batavia tahun 1740 dan perang berikutnya, di mana orang Tionghoa memberontak terhadap Belanda, Belanda mencoba untuk menetapkan kuota pada jumlah orang Tionghoa yang dapat memasuki Hindia. Amoy ditetapkan sebagai satu-satunya pelabuhan imigrasi ke kepulauan tersebut, dan kapal-kapal dibatasi pada jumlah awak dan penumpang tertentu tergantung pada ukuran. Kuota ini kadang-kadang disesuaikan untuk memenuhi permintaan pekerja luar negeri, seperti pada bulan Juli tahun 1802 ketika pabrik gula di dekat Batavia membutuhkan pekerja.
Pemberontak peranakan Han Cina dan Muslim Jawa sama-sama berperang melawan Belanda dalam Perang Jawa pada tahun 1741, sementara Muslim Madura bersekutu dengan Belanda. Susuhunan Pakubuwana II dari Jawa bergabung dengan Cina melawan Belanda, sementara Belanda mencabut kesetiaan Pangeran Madura kepada Susuhunan. Han Xiongkong mendirikan keluarga Han Lasem pada saat ini. Orang Tionghoa yang menikahi wanita Jawa setempat dan masuk Islam menciptakan komunitas peranakan Muslim Tionghoa yang berbeda di Jawa. Orang Tionghoa jarang harus masuk Islam untuk menikahi wanita abangan Jawa, tetapi sebagian besar keturunan mereka harus masuk Islam, dan Muslim Batavia menyerap komunitas Muslim Tionghoa yang merupakan keturunan dari orang yang masuk Islam. Adopsi Islam saat itu merupakan penanda status peranakan yang tidak lagi berarti. Adipati Semaran dan keluarga Jayaningrat berasal dari Tionghoa. Wanita Dayak dinikahkan oleh pria Tionghoa pertama yang menetap di Kalimantan, dan hal ini tercatat dalam Hailu oleh Sie Qinggao, tahun 1765 sampai tahun 1822, yang merupakan seorang pedagang. Setelah populasi awal mereka tumbuh melalui hal ini, mereka mulai menikahi putri masing-masing. Orang Tionghoa di kepulauan di bawah kekuasaan kolonial Belanda hingga tahun 1900. Ketika VOC dinasionalisasi pada tanggal 31 Desember tahun 1799, banyak kebebasan yang dialami orang Tionghoa di bawah korporasi tersebut dihapuskan oleh pemerintah Belanda. Di antaranya adalah monopoli orang Tionghoa atas perdagangan garam yang telah diberikan oleh administrasi VOC. Sebuah peraturan tahun 1816 memperkenalkan persyaratan bagi penduduk asli dan orang Tionghoa yang bepergian di dalam wilayah tersebut untuk memperoleh izin perjalanan. Mereka yang tidak membawa izin akan ditangkap oleh petugas keamanan. Gubernur Jenderal juga memperkenalkan resolusi pada tahun 1825 yang melarang orang Asia asing di Jawa, seperti orang Melayu, Bugis, dan Tionghoa, untuk tinggal di lingkungan yang sama dengan penduduk asli. Setelah Perang Jawa yang mahal, tahun 1825 sampai tahun 1830, Belanda memperkenalkan sistem agraria dan budidaya baru yang mengharuskan petani untuk menyerahkan sebagian ladang mereka dan menanam tanaman yang cocok untuk pasar Eropa. Budidaya wajib memulihkan ekonomi koloni, tetapi mengakhiri sistem pertanian pendapatan yang didirikan di bawah VOC. Orang Tionghoa dianggap sebagai penduduk sementara dan mengalami kesulitan dalam memperoleh hak atas tanah. Orang Eropa diprioritaskan dalam pemilihan area perkebunan, sementara pejabat kolonial percaya bahwa plot yang tersisa harus dilindungi dan dilestarikan untuk penduduk asli. Sewa jangka pendek dan terbarukan dengan durasi yang bervariasi kemudian diperkenalkan sebagai tindakan sementara, tetapi banyak orang Tionghoa tetap tinggal di tanah ini setelah kontrak mereka berakhir dan menjadi penghuni liar. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial mulai menerapkan kebijakan etis untuk melindungi penduduk asli, menjadikan orang Tionghoa sebagai musuh utama penduduk asli. Di bawah kebijakan baru tersebut, pemerintah meningkatkan pembatasan pada kegiatan ekonomi orang Tionghoa, yang mereka yakini mengeksploitasi penduduk asli. Keluarga Tionghoa yang kuat digambarkan sebagai cabang atas, lead, cabang atas, masyarakat kolonial, membentuk dinasti birokrasi dan bisnis yang berpengaruh, seperti keluarga Kui dari Ciledug dan keluarga Tan dari Cirebon. Di Kalimantan bagian barat, orang Tionghoa mendirikan pemukiman pertambangan besar pertama mereka pada tahun 1760, setelah mengusir para pemukim Belanda dan pangeran-pangeran Melayu setempat. Mereka bergabung ke dalam republik baru yang dikenal sebagai Lanfang, yang dipimpin oleh etnis Hakka, Lofangpa. Pada tahun 1819, mereka berkonflik dengan pemerintah Belanda yang baru dan dianggap tidak sesuai dengan tujuannya, namun sangat diperlukan untuk pengembangan wilayah tersebut. Kepulauan Bangka Belitung juga menjadi contoh pemukiman besar di daerah pedesaan. Pada tahun 1851, tercatat 28 orang Tionghoa di pulau-pulau tersebut, dan pada tahun 1915, populasinya telah meningkat menjadi hampir 40.000 dan industri perikanan dan tembakau telah berkembang.
Para kuli yang dibawa ke wilayah tersebut setelah akhir abad ke-19 sebagian besar dipekerjakan dari pemukiman selat karena hambatan perekrutan yang ada di Tiongkok. Orang Cina dataran rendah pada tahun 1904 menjual senapan Beaumont dan Winchester di Sumatera kepada orang Batak yang menyerang dan melawan Belanda. Nasionalisme yang terbagi, tahun 1900 sampai tahun 1949, tokoh revolusioner Tiongkok Sun Yat-sen mengunjungi Asia Tenggara pada tahun 1900, dan, kemudian pada tahun itu, organisasi sosial keagamaan Tionghoa Wekoan, Zonghua Hui Guan, juga dikenal sebagai Asosiasi Tionghoa, didirikan. Tujuan mereka adalah untuk mendesak etnis Tionghoa di Hindia Belanda untuk mendukung gerakan revolusioner di Tiongkok. Dalam upayanya untuk membangun sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa, asosiasi tersebut berpendapat bahwa pengajaran bahasa Inggris dan Mandarin harus diprioritaskan daripada bahasa Belanda, untuk menyediakan diri mereka dengan sarana untuk mengambil, dalam kata-kata Poa Kong Hek, perjalanan 2 atau 3 hari, Jawa-Singapura, ke dunia yang lebih luas di mana mereka dapat bergerak bebas, dan mengatasi pembatasan kegiatan mereka. Beberapa tahun kemudian, penguasa Belanda meninggalkan kebijakan segregasinya, menghapuskan izin perjalanan bagi etnis Tionghoa, dan mengizinkan mereka untuk bergerak bebas di seluruh koloni. Revolusi Xinhai tahun 1911 dan berdirinya Republik Tiongkok pada tahun 1912 bertepatan dengan berkembangnya gerakan nasionalis Tiongkok di Hindia Belanda. Meskipun tidak ada gerakan nasionalis yang dapat dikenali di antara penduduk asli sampai tahun 1908, penguasa Belanda khawatir bahwa sentimen nasionalis akan menyebar dengan pertumbuhan asosiasi campuran etnis, yang dikenal sebagai kongsi. Pada tahun 1911, beberapa anggota Jawa dari Asosiasi Kongsing di Surakarta memisahkan diri dan bentrok dengan etnis Tionghoa. Insiden ini menyebabkan terciptanya Sarekat Islam, gerakan nasionalis populer terorganisasi pertama di Hindia. Kelompok pribumi melihat sentimen nasionalis Tionghoa sebagai kesombongan, yang menyebabkan permusuhan timbal balik. Sentimen anti-Tionghoa menyebar ke seluruh Jawa pada tahun 1918 dan menyebabkan serangan kekerasan yang diatur oleh anggota Sarekat Islam terhadap etnis Tionghoa di Kudus. Setelah insiden ini, Harian Nasionalis Tionghoa sayap kiri Sinpo menyerukan kedua belah pihak untuk bekerja sama untuk meningkatkan kondisi kehidupan karena menganggap sebagian besar etnis Tionghoa, seperti sebagian besar penduduk asli, miskin. Sinpo pertama kali dicetak pada tahun 1910 dan mulai mendapatkan momentum sebagai pendukung utama nasionalisme politik Tiongkok pada tahun 1917. Etnis Tionghoa yang mengikuti aliran pemikirannya menolak keterlibatan apapun dengan lembaga-lembaga lokal dan hanya akan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan Tiongkok daratan. Aliran kedua kemudian dibentuk oleh etnis Tionghoa kaya yang menerima pendidikan di sekolah-sekolah yang dikelola Belanda. Kelompok yang berorientasi pada Belanda ini menginginkan peningkatan partisipasi dalam politik lokal, pendidikan Belanda untuk etnis Tionghoa, dan kemajuan kedudukan ekonomi etnis Tionghoa dalam ekonomi kolonial. Diperjuangkan oleh perwakilan Tionghoa Volksrat, seperti Hok Hoe Kan, Loa Sek Hie dan Poa Liong Gi. Gerakan ini mendapatkan momentum dan mencapai puncaknya dengan Kongres Chunghua tahun 1927 dan pembentukan Partai Chunghua Hui tahun 1928, yang memilihkan sebagai presidennya. Pemimpin redaksi majalah berita majalah Panorama mengkritik Sinpo karena menyesatkan etnis Tionghoa dengan menekan mereka ke dalam sikap nasionalis Tionghoa. Pada tahun 1932, rekan-rekan pro-Indonesia mendirikan Partai Tionghoa Indonesia untuk mendukung penyerapan etnis Tionghoa ke dalam populasi Jawa dan mendukung seruan untuk pemerintahan sendiri Indonesia. Anggota kelompok ini terutama adalah Peranakan. Divisi ini muncul kembali pada akhir periode pendudukan Jepang, tahun 1942 sampai tahun 1945. Di bawah pendudukan, komunitas etnis Tionghoa diserang oleh pasukan Jepang, sebagian karena kecurigaan bahwa mereka berisi simpatisan Kuomintang sebagai akibat dari Perang Tiongkok-Jepang kedua. Ketika Belanda kembali, setelah berakhirnya Perang Dunia II,
Kekacauan yang disebabkan oleh pasukan yang maju dan kaum revolusioner yang mundur juga melihat kelompok-kelompok Muslim radikal menyerang komunitas etnis Tionghoa. Ketika Belanda melaksanakan Perang Atrisi dan Bumi Hangus, mereka memaksa orang Tionghoa di Jawa untuk melarikan diri ke pedalaman dan Belanda menghancurkan semua aset penting termasuk pabrik dan properti Tionghoa. Penduduk Indonesia setempat bergabung dalam kekerasan Belanda terhadap orang Tionghoa dengan menjarah properti Tionghoa dan mencoba menyerang orang Tionghoa. Namun, ketika pasukan Jepang mendarat dan merebut kendali Jawa dari Belanda, yang mengejutkan banyak orang, Jepang memaksa penduduk asli Indonesia untuk berhenti menjarah dan menyerang orang Tionghoa dan memperingatkan orang Indonesia bahwa mereka tidak akan menoleransi kekerasan anti-Tionghoa di Jawa. Orang Jepang memandang orang Tionghoa di Jawa dan kekuatan ekonomi mereka secara khusus sebagai hal yang penting dan vital bagi upaya perang Jepang, sehingga mereka tidak secara fisik menyakiti orang Tionghoa di Jawa tanpa eksekusi atau penyiksaan terhadap orang Tionghoa yang terjadi tidak seperti di tempat lain. Tidak ada konfrontasi kekerasan antara orang Jepang dan orang Tionghoa di Jawa, tidak seperti di Malaya Britania. Jepang juga mengizinkan orang Tionghoa Jawa di Federasi Asosiasi Tionghoa Perantauan, Hua Chiao Sung Hui, untuk membentuk Keibotai, Korps Pertahanan Tionghoa bersenjata mereka sendiri untuk perlindungan dengan instruktur militer Jepang yang melatih mereka cara menembak dan menggunakan tombak. Orang Tionghoa menganggap hal ini penting untuk mempertahankan diri dari penduduk lokal Indonesia. Mayoritas orang Tionghoa di Jawa tidak tewas dalam perang. Baru setelah perang berakhir, Jepang jatuh dan penduduk asli Indonesia kembali menyerang orang Tionghoa di Jawa ketika Jepang tidak mampu melindungi mereka. Jepang merekrut bantuan dari polisi kolaborator lokal dari semua etnis untuk merekrut gadis-gadis Jawa sebagai wanita penghibur, dengan satu akun menuduh perekrut Cina menipu seorang bupati Jawa agar mengirim gadis-gadis Jawa yang baik ke dalam pelacuran untuk Jepang pada bulan Mei tahun 1942. Di Bali, Jepang melakukan pelecehan seksual terhadap wanita Bali ketika mereka datang dan mulai memaksa wanita Bali ke rumah bordil untuk pelacuran, dengan pria Bali dan pria Cina digunakan sebagai perekrut bagi wanita Bali. Semua rumah bordil di Bali dikelola oleh wanita Bali. Orang Resia, India, Cina, Belanda, Menadon, Batak, Bugis, Dayak, Jawa, Arab dan Melayu ditangkap dan dibantai dalam peristiwa Mandor. Meskipun para pemimpin revolusioner bersimpati terhadap etnis Tionghoa, mereka tidak dapat menghentikan kekerasan yang sporadis. Mereka yang terkena dampak melarikan diri dari daerah pedesaan ke kota-kota yang dikuasai Belanda, sebuah tindakan yang dilihat banyak orang Indonesia sebagai bukti sentimen pro-Belanda. Namun, ada bukti bahwa orang Indonesia Tionghoa terwakili dan berpartisipasi dalam upaya kemerdekaan. 4 anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK, adalah orang Tionghoa, Liem Koen Hian, Oi Tiang Chowi, Oi Chong Hau dan Tan Eng Hoa. Yap Chan Bing adalah satu-satunya orang Tionghoa anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Ong Eng Dai menjadi Menteri Pemerintah di Republik Indonesia. Contoh lainnya adalah Kui Tiam Hiong anggota Jong Sumatera Nenbon, Abu Bakar Chan Korciang dan Tung Ching Ek, Jakub Tung, masing-masing melakukan eksploitasi di Kaimana dan Serui. BPRT, Barisan Pemberontak Rakyat Tionghoa, yang didirikan di Surakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1946, LTI, Laskar Tionghoa Indonesia, di Pemalang, dan di Kudus keturunan Tionghoa menjadi anggota Komando Wilayah Muria disebut Pasukan Macan Putih. Pasukan seukuran peleton di bawah pimpinan Wali Kota Kusmanto. Loyalitas dipertanyakan, tahun 1950 sampai tahun 1966, Belanda melepaskan klaim teritorialnya di kepulauan tersebut, dengan pengecualian Papua Barat, setelah Konferensi Meja Bundar 1949. Pada tahun yang sama ketika Kuomintang mundur ke Taiwan, yang memungkinkan Partai Komunis Tiongkok untuk menguasai daratan Tiongkok. Sebagian besar orang Tionghoa Indonesia menganggap Tiongkok komunis kurang menarik dibandingkan Indonesia yang baru merdeka, tetapi di kepulauan tersebut kesetiaan mereka dipertanyakan.
etnis Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda yang orang tuanya berdomisili di bawah pemerintahan Belanda dianggap sebagai warga negara baru tersebut menurut asas jus soli, harfiah, hak atas tanah. Namun, hukum Tiongkok menganggap seseorang sebagai warga negara Tiongkok menurut asas jus sanguinis, harfiah, hak atas darah. Ini berarti bahwa semua warga negara Indonesia keturunan Tionghoa juga diklaim sebagai warga negara oleh Republik Rakyat Tiongkok. Setelah beberapa kali upaya oleh kedua pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, Indonesia dan Tiongkok menandatangani perjanjian kewarganegaraan ganda di sela-sela Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Salah satu ketentuannya mengizinkan warga negara Indonesia untuk melepaskan kewarganegaraan Tiongkok jika mereka ingin memegang kewarganegaraan Indonesia saja. Sebanyak 390.000 etnis Tionghoa, 2/3 dari mereka yang memiliki klaim sah terhadap kewarganegaraan Indonesia meninggalkan status Tionghoa mereka ketika perjanjian tersebut mulai berlaku pada tahun 1962. Di sisi lain, diperkirakan 60.000 siswa etnis Tionghoa berangkat ke Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1950-an dan awal 1960-an. Gelombang pertama siswa hampir seluruhnya dididik di sekolah-sekolah berbahasa Mandarin, tetapi tidak dapat menemukan kesempatan untuk pendidikan tinggi di Indonesia, mencari profesi ilmiah yang berkualitas. Mereka memasuki Tiongkok dengan harapan tinggi untuk masa depan mereka dan daratan. Migrasi berikutnya terjadi pada tahun 1960 sebagai bagian dari program repatriasi dan pada tahun-tahun 1965 sampai tahun 1966 setelah serangkaian kekerasan anti-komunis yang juga memicu kemarahan terhadap etnis Tionghoa, sebanyak 80% siswa asli yang memasuki daratan akhirnya menjadi pengungsi di Hong Kong. Selama revolusi kebudayaan Tiongkok, tahun 1966 sampai tahun 1976, pengawal merah mempertanyakan kesetiaan orang Tionghoa perantauan yang kembali karena hubungan mereka dengan orang asing. Mereka diserang sebagai imperialis, kapitalis, mata-mata, keturunan campuran, dan setan asing. Karena sebagian besar tumbuh di lingkungan perkotaan, mereka dikirim ke pedesaan, disuruh untuk memberontak terhadap latar belakang kelas mereka sendiri, dan akhirnya kehilangan kontak dengan keluarga mereka. Pada tahun 1959, setelah diperkenalkannya pemerintahan otoriter lunak melalui demokrasi terpimpin, pemerintah dan militer Indonesia mulai memberlakukan pembatasan pada tempat tinggal dan perdagangan orang asing. Peraturan ini berpuncak pada pemberlakuan Peraturan Presiden 10 pada bulan November tahun 1959, yang melarang layanan retail oleh orang-orang non-pribumi di daerah pedesaan. Pengusaha etnis Tionghoa, Arab, dan Belanda secara khusus menjadi sasaran selama penegakannya untuk menyediakan pasar yang lebih menguntungkan bagi bisnis pribumi. Langkah ini disambut dengan protes dari pemerintah Tiongkok dan beberapa kalangan masyarakat Indonesia. Penulis Jawa Pramudia Anantatur kemudian mengkritik kebijakan tersebut dalam bukunya tahun 1961 Hoa Kiau di Indonesia, sebuah gerakan integrasionis, yang dipimpin oleh organisasi Tionghoa Indonesia Baperki, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, mulai menarik minat pada tahun 1963, termasuk Presiden Soekarno. Namun, serangkaian serangan terhadap komunitas etnis Tionghoa di Jawa Barat pada bulan Mei membuktikan bahwa hal itu tidak berlangsung lama, meskipun pemerintah mengutuk kekerasan tersebut. Ketika Baperki dicap sebagai organisasi komunis pada tahun 1965, etnis Tionghoa terlibat karena keterkaitannya. Hal ini diperburuk dalam benak publik oleh Komunisme Republik Rakyat Tiongkok. Sebanyak 500.000 orang, mayoritas dari mereka adalah Muslim Abangan Jawa dan orang Indonesia Bali, tetapi termasuk minoritas beberapa ribu etnis Tionghoa, terbunuh dalam pembersihan anti-komunis yang menyusul kudeta yang gagal, yang diduga dipimpin oleh komunis, pada tanggal 30 September tahun 1965. Suku Dayak ditipu oleh militer Indonesia agar menyerang orang Tionghoa. Tanah yang ditinggalkan orang Tionghoa tidak diambil oleh orang Dayak, melainkan oleh pemukim Madura, yang kemudian dibantai oleh orang Dayak.
Suku Dayak dan Melayu membunuh dan memperkosa orang Madura sepanjang tahun 1996, 1997, 1999, dan 2001. Mengelola masalah Tiongkok tahun 1967 sampai tahun 1998, ketika pemerintahan Orde Baru Jenderal Soeharto berkuasa pada tahun-tahun 1966 sampai tahun 1967, ia memperkenalkan sistem politik yang hanya berdasarkan ideologi Pancasila, 5 prinsip, untuk mencegah pertempuran ideologis yang terjadi selama masa kepemimpinan Soekarno muncul kembali. Demokrasi Pancasila. Soeharto mencari sistem yang didepolitisasi di mana diskusi tentang pembentukan identitas etnis Tionghoa yang kohesif tidak lagi diizinkan. Sebuah komite pemerintah dibentuk pada tahun 1967 untuk memeriksa berbagai aspek dari masalah Cina, dan sepakat bahwa emigrasi paksa seluruh komunitas bukanlah solusi. Tantangannya adalah untuk mengambil keuntungan dari kemampuan ekonomi mereka sambil menghilangkan dominasi ekonomi yang mereka rasakan. Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, LPKB, semi-pemerintah dibentuk untuk memberi nasihat kepada pemerintah tentang memfasilitasi asimilasi orang Tionghoa Indonesia. Proses ini dilakukan dengan menyoroti perbedaan antara etnis Tionghoa dan pribumi-pribumi, daripada mencari persamaan. Ekspresi budaya Tionghoa melalui bahasa, agama, dan festival tradisional dilarang dan etnis Tionghoa ditekan untuk mengadopsi nama-nama yang terdengar seperti nama Indonesia. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, Soeharto dan pemerintahannya membawa masuk bisnis-bisnis Tionghoa Indonesia untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan ekonomi Orde Baru sambil menjaga mereka tetap sangat rentan untuk memperkuat otoritas pusat dan membatasi kebebasan politik. Hubungan patron-klien, terutama melalui pertukaran uang untuk keamanan, menjadi norma yang diterima di antara etnis Tionghoa karena mereka mempertahankan kontrak sosial yang melaluinya mereka dapat mengklaim rasa memiliki di negara tersebut. Sebagian kecil elit ekonomi masyarakat Indonesia, baik yang beretnis Tionghoa maupun yang bukan, mengamankan hubungan dengan anggota keluarga Soeharto dan anggota militer untuk perlindungan, sementara pemilik usaha kecil mengandalkan pejabat penegak hukum setempat. Stereotip tentang minoritas kaya menjadi diterima sebagai fakta umum, tetapi gagal mengakui bahwa pengusaha tersebut jumlahnya sedikit dibandingkan dengan pedagang kecil dan pemilik toko. Dalam sebuah wawancara tahun 1989 yang dilakukan oleh Sarjana Adam Swas untuk bukunya A Nation in Waiting, Indonesia Search for Stability, seorang narasumber menyatakan bahwa, bagi kebanyakan orang Indonesia, kata Tionghoa identik dengan korupsi. Peran ekonomi etnis Tionghoa bersifat kontradiktif karena tidak mencerminkan penerimaan status mereka di masyarakat yang lebih luas. Mereka lemah secara politik dan sering menghadapi pelecehan sosial. Pada tahun 1973, kemarahan penduduk asli Indonesia terhadap Jepang memuncak atas kebijakan ekonomi dan investasi predatoris Jepang yang digambarkan sebagai kolonialisme. Penduduk asli Indonesia membenci pengusaha Jepang karena mendiskriminasi penduduk asli Indonesia dan memperlakukan mereka dengan buruk, sementara Jepang lebih menyukai mitra bisnis Tionghoa Indonesia daripada penduduk asli Indonesia karena pengalaman, kontak, dan keterampilan mereka. Jepang menggunakan orang Asia Tenggara seperti penduduk asli Indonesia untuk tenaga kerja murah dan sumber daya alam untuk menghasilkan uang, sementara penduduk asli hidup dengan pas-pasan. Penduduk Indonesia terlibat dalam protes anti-Jepang yang disertai kekerasan pada bulan Januari tahun 1974 ketika Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka datang ke Jakarta untuk mengunjungi Soeharto. Sentimen anti-Tionghoa meningkat pada tahun 1990-an. Presiden Soeharto mengumpulkan para pengusaha paling berkuasa, kebanyakan Tionghoa Indonesia, dalam sebuah pertemuan yang disiarkan secara nasional pada tahun 1990 di peternakan pribadinya, dan meminta mereka untuk menyumbangkan 25% saham mereka kepada koperasi. Para komentator menggambarkan tontonan itu sebagai teater yang bagus, karena hanya memperkuat kebencian dan kecurigaan terhadap etnis Tionghoa di antara penduduk asli.
kerusuhan besar terjadi di Situ Bondo, Oktober tahun 1996, Tasikmalaya, Desember tahun 1996, dan Rengas Dengklok, Januari tahun 1997. Ketika Soeharto memasuki masa jabatan ketujuhnya sebagai presiden, setelah pemilihan umum tanpa pesaing pada tanggal 10 Maret tahun 1998, mahasiswa Indonesia memulai serangkaian demonstrasi besar sebagai protes terhadap rezim Orde Baru yang berlanjut selama berminggu-minggu dan berpuncak pada penembakan 4 mahasiswa oleh pasukan keamanan di Universitas Trisakti pada bulan Mei. Insiden tersebut memicu kekerasan besar di beberapa kota selama 12–15 Mei. Properti dan bisnis yang dimiliki oleh orang Indonesia Tionghoa menjadi sasaran massa, dan lebih dari 100 wanita mengalami pelecehan seksual. Aspek kerusuhan ini, meskipun secara umum diterima sebagai kebenaran, telah dibantah oleh beberapa kelompok Indonesia. Dengan tidak adanya pasukan keamanan, kelompok besar pria, wanita, dan anak-anak menjarah dan membakar banyak pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Di Jakarta dan Surakarta lebih dari 1.000 orang, baik Tionghoa maupun non-Tionghoa, tewas di dalam pusat perbelanjaan. Puluhan ribu warga etnis Tionghoa meninggalkan negara tersebut setelah peristiwa ini, dan para bankir memperkirakan bahwa modal sebesar $20 miliar telah meninggalkan negara tersebut pada tahun-tahun 1997 sampai tahun 1999 ke luar negeri seperti Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an selama jatuhnya Soeharto terjadi kekerasan etnis massal antara Dayak Katolik dan Melayu di Kalimantan Barat yang membunuh pemukim Madura yang disponsori negara. Baik Melayu maupun Madura sama-sama Muslim, tetapi orang Melayu menyatakan orang Madura sebagai orang murtad untuk membenarkan pembunuhan tersebut. Orang Tionghoa setempat di Kalimantan Barat mendukung orang Dayak dan Melayu dalam pembunuhan anti-Madura mereka. Seorang Dayak selama kerusuhan tersebut mengungkapkan kebenciannya terhadap orang Madura sementara dia menikahi seorang Tionghoa dengan saudara perempuannya yang disukainya. Reformasi kebijakan sosial, 1999 sekarang, Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998, 1 minggu setelah ia kembali dari pertemuan kelompok 15 di Kairo, yang berlangsung selama kerusuhan. Pemerintah reformasi yang dibentuk oleh penggantinya Baharudin Yusuf Habibie memulai kampanye untuk membangun kembali kepercayaan orang Indonesia Tionghoa yang telah meninggalkan negara itu, khususnya pengusaha. Bersama dengan salah satu utusannya James Riyadi, putra Raja Keuangan Mohtar Riyadi, Habibie mengimbau orang Indonesia Tionghoa yang mencari perlindungan di seluruh Asia Timur, Australia, dan Amerika Utara untuk kembali dan menjanjikan keamanan dari berbagai kementerian pemerintah serta tokoh politik lainnya, seperti Abdurrahman Wahid dan Amin Rais. Meskipun ada upaya Habibie, ia bertemu dengan skeptisisme karena pernyataan yang dibuatnya, sebagai wakil presiden dan sebagai presiden, yang menunjukkan bahwa pesan itu tidak tulus. Seorang utusan khusus menggambarkan orang Indonesia Tionghoa sebagai kunci untuk memulihkan modal dan aktivitas ekonomi yang sangat dibutuhkan, memprioritaskan pengusaha sebagai target permohonan mereka. Pihak lain, termasuk ekonom Kwi Kian Gi, memandang upaya pemerintah tersebut hanya mengabadikan mitos dominasi ekonomi Tiongkok, alih-alih menegaskan identitas etnis Tionghoa. Reformasi simbolis terhadap hak-hak Tionghoa Indonesia di bawah pemerintahan Habibie dilakukan melalui 2 instruksi presiden. Yang pertama menghapuskan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam dokumen resmi pemerintah dan bisnis. Yang kedua menghapuskan larangan belajar bahasa Mandarin dan menegaskan kembali instruksi tahun 1996 yang menghapuskan penggunaan SBKRI untuk mengidentifikasi warga negara keturunan Tionghoa. Habibie membentuk satuan tugas untuk menyelidiki kekerasan Mei tahun 1998, meskipun pemerintahnya kemudian menolak temuannya. Sebagai isyarat hukum tambahan, Indonesia meratifikasi Konvensi 1965 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial pada tanggal 25 Mei tahun 1999. Pada tahun 2000,
Presiden Wahid yang baru terpilih menghapuskan larangan menampilkan budaya Tionghoa di depan umum dan mengizinkan tradisi Tionghoa dipraktikkan secara bebas, tanpa perlu izin. 2 tahun kemudian Presiden Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan bahwa Tahun Baru Cina, Imlek, akan diperingati sebagai hari libur nasional mulai tahun 2003. Selain itu, pada masa jabatan Presiden Wahid, pemerintah Indonesia memprakarsai perayaan Tahun Baru Cina Nasional yang pertama. Sejak saat itu, perayaan Tahun Baru Cina Nasional diadakan setiap tahun, yang dihadiri oleh Presiden Indonesia dan pejabat terkait. Saat ini, Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia menjadi penyelenggara acara tersebut. Lebih jauh, sebagai tambahan atas arahan Presiden Habibie tentang istilah pribumi, Badan Legislatif mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan baru pada tahun 2006 yang mendefinisikan kata asli dalam konstitusi sebagai orang yang lahir di alam, yang memungkinkan warga negara Indonesia Tionghoa memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Undang-undang tersebut selanjutnya menetapkan bahwa anak-anak orang asing yang lahir di Indonesia memenuhi syarat untuk mengajukan kewarganegaraan Indonesia. 2 warga Tionghoa sedang berdoa di depan altar kelenteng Siang Ma, Makassar. Seorang lelaki tua melempar catatan neraka saat festival hantu lapar di Pura Gunung Timur, Medan. Pemuda Tionghoa menghadiri kontes Koko Cici, Tionghoa, GGJIE, di Jakarta, 2016. Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Tionghoa saat ini, mereka masih memegang teguh kepercayaan, adat istiadat, dan agamanya hingga sekarang. Era pasca Soeharto menandai berakhirnya kebijakan diskriminatif terhadap warga Tionghoa Indonesia. Sejak saat itu, sejumlah warga Tionghoa Indonesia mulai mengambil bagian dalam politik, pemerintahan, dan sektor administratif negara. Masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2004 sampai tahun 2014, melahirkan Menteri Perempuan Tionghoa Indonesia pertama, Mari Elka Pangestu, sebagai Menteri Perdagangan, tahun 2004 sampai tahun 2011, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tahun 2011 sampai tahun 2014. Tokoh Tionghoa Indonesia terkemuka lainnya dalam politik Indonesia adalah Basuki Cahayapurnama, mantan Bupati Belitung Timur, tahun 2005 sampai tahun 2006, dan Gubernur pertama Jakarta, tahun 2014 sampai tahun 2017, keturunan Tionghoa. Namun, diskriminasi dan prasangka terhadap orang Tionghoa Indonesia masih terus berlanjut di abad ke-21. Pada tanggal 15 Maret tahun 2016, Jenderal Angkatan Darat Indonesia Suryo Prabowo berkomentar bahwa Gubernur Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama, harus mengetahui posisinya agar orang Tionghoa Indonesia tidak menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Komentar kontroversial ini dianggap mengingatkan kembali pada kekerasan sebelumnya terhadap orang Tionghoa Indonesia. Pada tanggal 9 Mei tahun 2017, Basuki Cahayapurnama dijatuhi hukuman 2 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana penistaan agama, sebuah tindakan yang dikritik oleh banyak pihak sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara. Asal-usul, imigran Tionghoa di Kepulauan Indonesia hampir seluruhnya berasal dari berbagai kelompok etnis, khususnya suku Tanka yang kini berada di Provinsi Fujian dan Guangdong di Tiongkok Selatan, wilayah yang terkenal akan keberagaman regionalnya. Hampir semua warga Tionghoa Indonesia merupakan keturunan patrilineal dari imigran awal ini atau imigran baru yang lahir di daratan Tiongkok. Kelompok pertama orang Tionghoa yang menetap dalam jumlah besar untuk menghindari larangan pesisir adalah orang-orang perahu Tanka yang paling terpengaruh. Yang lain datang dalam jumlah yang jauh lebih kecil, Teohu dari Chaozhou, Hakka dari daerah Chengxiang, sekarang Meixian, Huizhou, diucapkan Fuizhou dalam Hakka, dan daerah pedesaan Dabu, diucapkan Taipo dalam Hakka, Kantoan dari Guangdong dan berbagai kelompok dialek etnis yang berbeda yang meninggalkan pelabuhan kota perdagangan di Fujian Selatan termasuk etnis Tanka, Hakka, Del. Keturunan Hokkien Tanka adalah kelompok yang dominan di Indonesia Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan pantai barat Sumatera. Teohu, tetangga selatan Hokkien, ditemukan di seluruh pantai timur Sumatera,
di Kepulauan Riau, dan di Kalimantan Barat, mereka lebih disukai sebagai buruh perkebunan di Sumatera tetapi telah menjadi pedagang di daerah-daerah di mana Hokkien tidak terwakili dengan baik. Dari tahun 1628 hingga 1740, terdapat lebih dari 100.000 orang Hakka dari Huizu yang tinggal di Batavia dan Pulau Jawa. Suku Hakka, tidak seperti suku Hokkien dan Teohu, berasal dari daerah pegunungan di pedalaman Guangdong dan tidak memiliki budaya maritim. Karena medan daerah asal mereka tidak produktif, suku Hakka beremigrasi karena kebutuhan ekonomi dalam beberapa gelombang dari tahun 1850 hingga 1930 dan merupakan kelompok imigran Tionghoa termiskin. Meskipun awalnya mereka mendiami pusat pertambangan di Kalimantan bagian barat dan Pulau Bangka, suku Hakka tertarik dengan pertumbuhan pesat Batavia dan Jawa Barat pada akhir abad ke-19. Orang Kantoan, seperti halnya orang Hakka, dikenal di seluruh Asia Tenggara sebagai pekerja tambang. Migrasi mereka pada abad ke-19 sebagian besar diarahkan ke tambang timah di Bangka, di lepas pantai timur Sumatera. Dikenal secara tradisional sebagai pengrajin terampil, orang Kantoan diuntungkan dari kontak dekat dengan orang Eropa di Guangdong dan Hong Kong dengan mempelajari tentang mesin dan keberhasilan industri. Mereka bermigrasi ke Jawa sekitar waktu yang sama dengan orang Hakka, tetapi untuk alasan yang berbeda. Di kota-kota Indonesia, mereka menjadi pengrajin, pekerja mesin, dan pemilik usaha kecil seperti restoran dan layanan penginapan. Orang Kantoan tersebar merata di seluruh kepulauan dan jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang Hokkien atau orang Hakka. Akibatnya, peran mereka menjadi kepentingan sekunder dalam komunitas Tionghoa. Demografi, sensus Indonesia tahun 2000 melaporkan 2.411.503 warga negara, 1,20% dari total populasi, sebagai etnis Tionghoa. Sebanyak 93.717, 0,05%, etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia dilaporkan sebagai warga negara asing, sebagian besar dari Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok, yang mungkin tidak mampu membayar biaya untuk menjadi warga negara Indonesia. Karena sensus menggunakan metode identifikasi diri, mereka yang menolak untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai etnis Tionghoa, atau telah mengasumsikan identitas kelompok etnis lain, baik karena asimilasi atau orang tua campuran, atau takut akan penganiayaan, dicatat sebagai non-Tionghoa. Kemungkinan juga ada sekitar 2,8 juta orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia menurut beberapa perkiraan eksternal. Perkiraan sebelumnya mengenai jumlah pasti orang Tionghoa Indonesia didasarkan pada sensus Hindia Belanda tahun 1930, yang mengumpulkan informasi langsung mengenai etnis. Sensus ini melaporkan 1,23 juta orang yang mengidentifikasi diri sebagai etnis Tionghoa tinggal di koloni tersebut, yang mewakili 2,03% dari total populasi, dan dianggap sebagai catatan akurat mengenai populasi kelompok tersebut. Informasi etnis tidak dikumpulkan lagi hingga sensus tahun 2000 dan disimpulkan dari data sensus lainnya, seperti bahasa yang digunakan dan afiliasi agama, selama tahun-tahun peralihan. Dalam survei awal mengenai minoritas Tionghoa Indonesia, antropolog G. William Skinner memperkirakan bahwa antara 2,3 juta, 2,4%, dan 2,6 juta, 2,7%, orang tinggal di Indonesia pada tahun 1961. Mantan Menteri Luar Negeri Adam Malik memberikan angka 5 juta dalam sebuah laporan yang diterbitkan di Harian-Harian Indonesia pada tahun 1973. Banyak media dan sumber akademis kemudian memperkirakan antara 4 dan 5% dari total populasi adalah etnis Tionghoa tanpa memandang tahunnya. Perkiraan selama tahun 2000-an telah menempatkan angka antara 6 dan 7 juta, dan Komisi Urusan Kompatriot Luar Negeri Republik Tiongkok memperkirakan populasi setinggi 7,67 juta pada tahun 2006. Menurut sensus penduduk tahun 2010, 22,3% orang Tionghoa Indonesia tinggal di ibu kota Jakarta, yang terletak di Pulau Jawa, ketika provinsi-provinsi lain di pulau itu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta,
dan Jawa Timur dimasukkan, populasi ini mencakup sekitar setengah, 51,8% dari semua orang Tionghoa Indonesia. Data ini tidak menghitung jumlah etnis Tionghoa yang memiliki kewarganegaraan asing. 8,15% penduduk Kalimantan Barat adalah etnis Tionghoa, diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung, 8,14%, Kepulauan Riau, 7,66%, Jakarta, 6,58%, Sumatera Utara, 5,75%, Riau, 1,84%. Di setiap provinsi yang tersisa, orang Tionghoa Indonesia mencakup 1% atau kurang dari populasi provinsi tersebut. Sebagian besar orang Tionghoa Indonesia di Sumatera Utara tinggal di ibu kota Provinsi Medan. Mereka adalah salah satu kelompok etnis utama di kota tersebut bersama dengan suku Batak dan Jawa. Tetapi di provinsi tersebut, mereka hanya merupakan persentase kecil karena populasi provinsi yang relatif besar. Populasi Tionghoa yang cukup besar juga hadir di kota Binjai, Tanjung Balai dan Pematang Siantar. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Riau dikelompokkan di sekitar pusat aktivitas ekonomi etnis Tionghoa di Singapura dan, dengan pengecualian Bangka Belitung, pemukiman ini telah ada jauh sebelum Singapura berdiri pada tahun 1819. Populasi etnis Tionghoa di Indonesia tumbuh rata-rata 4,3% per tahun antara tahun 1920 dan 1930. Kemudian melambat karena dampak depresi besar dan banyak daerah mengalami emigrasi bersih. Penurunan tingkat pertumbuhan juga dikaitkan dengan penurunan signifikan jumlah imigran Tionghoa yang diterima di Indonesia sejak tahun 1950-an. Populasi relatif tua menurut sensus tahun 2000, memiliki persentase populasi terendah di bawah 14 tahun secara nasional dan persentase tertinggi kedua dari populasi di atas 65 tahun. Piramida populasi mereka memiliki dasar yang sempit dengan peningkatan cepat hingga kelompok usia 15-19 tahun, yang menunjukkan penurunan cepat dalam tingkat kesuburan total. Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah kelahiran absolut sejak tahun 1980. Di Jakarta dan Jawa Barat, puncak populasi terjadi pada kelompok usia 20-24 tahun, yang menunjukkan bahwa penurunan tingkat kesuburan dimulai sejak tahun 1975. Bagian atas piramida menunjukkan penurunan yang mulus dengan bertambahnya usia populasi. Diperkirakan 60,7% dari penduduk Tionghoa Indonesia pada tahun 2000 merupakan generasi yang mengalami tekanan politik dan sosial di bawah pemerintahan Orde Baru. Dengan harapan hidup rata-rata 75 tahun, mereka yang menjalani tahun-tahun pembentukan diri sebelum rezim ini akan hilang sepenuhnya pada tahun 2032. Menurut sensus penduduk terakhir tahun 2010, jumlah penduduk Tionghoa Indonesia yang mengidentifikasi diri sendiri adalah 2.832.510 jiwa. Terjadi pertumbuhan sebesar 17,5% dari sensus tahun 2000. Meskipun sebagian di antaranya disebabkan oleh penyempurnaan metodologi penghitungan oleh Biro Sensus antara tahun 2000 dan 2010, selama sensus tahun 2000, Biro tersebut hanya menerbitkan data untuk 8 kelompok etnis terbesar di setiap provinsi. Karena jumlah penduduk Tionghoa Indonesia di beberapa provinsi tidak cukup besar, mereka tidak dimasukkan dalam daftar. Kesalahan ini baru diperbaiki pada tahun 2008 ketika Aris Ananta, Evi Nuridia Arifin, dan Bahtiar dari Institute of Southeast Asian Studies di Singapura menerbitkan laporan yang menghitung semua penduduk Tionghoa Indonesia dengan menggunakan data mentah dari BPS. Komunitas emigran, emigrasi warga negara Indonesia Tionghoa menjadi signifikan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sejumlah besar warga negara Indonesia Tionghoa dipulangkan ke Tiongkok, Taiwan, dan Hong Kong selama tahun-tahun berikutnya, sementara yang lainnya pindah ke wilayah yang lebih maju di seluruh dunia. Meskipun para migran ini memiliki keturunan Tionghoa, mereka sering tidak diidentifikasi sebagai demikian. Tren ini terus berlanjut hingga zaman modern. Dalam sebuah artikel penelitian ilmiah, Kusuma menyebutkan perkembangan budaya dan filosofi hidup keturunan orang Hakka imigran modern dalam Sejarah Diaspora Hakka di Indonesia.
gelombang migrasi dan negosiasi dengan identitas nasional, dengan mengatakan konsep Hati Hakka, menekankan identitas Tionghoa dari Hakka dan kelompok etnis lainnya dalam kerangka nasionalisme Indonesia. Ada beberapa perkiraan independen yang dibuat tentang populasi Tionghoa Indonesia yang tinggal di negara lain. Ensiklopedia The Australian People karya James Jupp memperkirakan bahwa setengah dari lebih dari 30.000 orang Indonesia yang tinggal di Australia pada akhir 1990-an adalah etnis Tionghoa, dan sejak itu mereka telah bergabung dengan komunitas Tionghoa lainnya. Di Selandia Baru, banyak migran tinggal di pinggiran kota Auckland setelah sekitar 1.500 orang mencari suaka akibat kerusuhan tahun 1998. Dan 2/3-nya berhasil mendapatkan izin tinggal. Sarjana Australia Charles Koppel percaya bahwa migran Tionghoa Indonesia juga merupakan mayoritas warga Tionghoa perantauan yang kembali ke Hong Kong. Meskipun mustahil untuk menghitung jumlah ini secara akurat, sumber berita telah memberikan perkiraan berkisar antara 100.000 hingga 150.000. Sementara perkiraan 150.000 dipublikasikan di Hong Kong Standard pada tanggal 21 Desember tahun 1984, Koppel 2002. Dari 57.000 orang Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat pada tahun 2000, sepertiganya diperkirakan merupakan etnis Tionghoa. Para migran yang berpengetahuan lokal di California Selatan memperkirakan bahwa 60% orang Indonesia Amerika yang tinggal di daerah tersebut merupakan keturunan Tionghoa. Di Kanada, hanya sebagian kecil dari komunitas Tionghoa Indonesia emigran yang berbicara bahasa Tionghoa. Meskipun keluarga-keluarga tertarik untuk menemukan kembali tradisi etnis mereka, anak-anak mereka yang lahir di Kanada seringkali enggan untuk mempelajari bahasa ibu Tionghoa. Masyarakat dapat dinyatakan sebagai aturan umum bahwa jika suatu daerah di Indonesia dihuni oleh orang Tionghoa dalam jumlah yang cukup besar sebelum abad ke-20 ini, masyarakat Tionghoa di sana agak dikotomis saat ini. Di satu sektor masyarakat, orang dewasa maupun anak-anak lahir di Indonesia, orientasi terhadap Tiongkok melemah, dan pengaruh budaya individu tampak jelas. Di sektor masyarakat lainnya, penduduknya terdiri dari imigran abad ke-20 dan keturunan langsung mereka, yang kurang berakulturasi dan lebih berorientasi ke Tiongkok. Signifikansi dan luasnya garis sosial antara kedua sektor tersebut bervariasi dari satu bagian Indonesia ke bagian lainnya. G. William Skinner, Minoritas Tionghoa, Indonesia. Para sarjana yang mempelajari orang Tionghoa Indonesia sering membedakan anggota kelompok tersebut menurut latar belakang ras dan sosial budaya mereka, totok dan peranakan. Kedua istilah tersebut awalnya digunakan untuk membedakan secara rasial orang Tionghoa berdarah murni dari mereka yang memiliki keturunan campuran. Arti sekunder dari istilah tersebut kemudian muncul yang berarti bahwa totok lahir di Tiongkok dan siapapun yang lahir di Indonesia dianggap peranakan. Segmentasi dalam komunitas totok terjadi melalui pembagian dalam kelompok tutur, sebuah pola yang menjadi kurang jelas sejak pergantian abad ke-20. Di antara peranakan pribumi, segmentasi terjadi melalui kelas sosial, yang dinilai menurut pendidikan dan kedudukan keluarga daripada kekayaan. Gender dan kekerabatan, struktur kekerabatan dalam masyarakat totok mengikuti tradisi patrilineal, patrilokal, dan patriarki masyarakat Tionghoa, sebuah praktik yang telah kehilangan penekanan dalam hubungan kekeluargaan peranakan. Sebaliknya, pola kekerabatan dalam keluarga pribumi telah memasukkan unsur-unsur tradisi matrilokal, matrilineal, dan matrivokal yang ditemukan dalam masyarakat Jawa. Dalam masyarakat ini, baik anak laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi kekayaan keluarga, termasuk tablet dan abu leluhur. Otoritas politik, sosial, dan ekonomi dalam keluarga peranakan lebih merata di antara kedua jenis kelamin dibandingkan dalam keluarga totok. Istilah kekerabatan tidak membedakan antara kerabat ibu dan ayah dan poligami sangat tidak disukai. Pengaruh barat dalam masyarakat peranakan dibuktikan dengan tingginya proporsi pasangan yang tidak memiliki anak. Mereka yang memiliki anak juga memiliki lebih sedikit anak daripada pasangan totok. Meskipun mereka memisahkan diri dari pola kekerabatan tradisional, keluarga peranakan lebih dekat dengan beberapa nilai tradisional Tiongkok daripada totok.
Karena populasi pribumi telah kehilangan banyak hubungan dengan rumah leluhur mereka di provinsi pesisir Tiongkok, mereka kurang terpengaruh oleh pola modernisasi abad ke-20 yang mengubah wilayah tersebut. Peranakan memiliki sikap yang lebih ketat terhadap perceraian, meskipun tingkat perpisahan di antara keluarga di kedua segmen tersebut umumnya lebih rendah daripada kelompok etnis lainnya. Pernikahan yang diatur lebih umum terjadi pada keluarga peranakan, yang hubungannya cenderung lebih nepotistik. Sekularisasi di antara totok berarti bahwa rekan-rekan mereka melakukan ritual leluhur pada tingkat yang lebih tinggi, dan pemuda peranakan cenderung lebih religius. Melalui pendidikan yang disediakan oleh sekolah Katolik dan Protestan berkualitas tinggi, para pemuda ini lebih mungkin untuk berpindah agama ke Kristen. Pada abad ke-21, perbedaan konseptual antara orang Tionghoa totok dan peranakan perlahan-lahan mulai ketinggalan zaman karena beberapa keluarga menunjukkan campuran karakteristik dari kedua budaya tersebut. Pernikahan antar ras dan asimilasi budaya seringkali mencegah terbentuknya definisi yang tepat tentang orang Tionghoa Indonesia sesuai dengan kriteria ras yang sederhana. Penggunaan nama keluarga Tionghoa dalam beberapa bentuk atau keadaan umumnya merupakan tanda identifikasi diri secara budaya sebagai etnis Tionghoa atau keselarasan dengan sistem sosial Tionghoa. Pernikahan Tionghoa Benteng di Jakarta, 2012. Orang Benteng merupakan salah satu masyarakat peranakan yang masih eksis hingga saat ini, sebagian besar terpusat di Tangerang, Jakarta dan daerah pinggirannya. Identitas, etnis Tionghoa dalam sensus Hindia Belanda tahun 1930 dikategorikan sebagai orang asing oriental, yang menyebabkan pendaftaran terpisah. Kewarganegaraan diberikan kepada etnis Tionghoa melalui Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1946 setelah Indonesia merdeka, dan ditegaskan kembali pada tahun 1949 dan 1958. Namun, mereka sering menghadapi kendala mengenai legalitas kewarganegaraan mereka. Orang Indonesia Tionghoa diharuskan untuk menunjukkan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) ketika melakukan bisnis dengan pejabat pemerintah. Tanpa SBKRI, mereka tidak dapat membuat paspor dan kartu tanda penduduk (KTP), mendaftarkan akta kelahiran, kematian, dan pernikahan, atau mendaftarkan izin usaha. Kewajiban penggunaan SBKRI dihapuskan pada tahun 1996 melalui instruksi presiden yang ditegaskan kembali pada tahun 1999. Namun sumber media melaporkan bahwa pemerintah daerah masih menuntut SBKRI dari warga negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah instruksi tersebut mulai berlaku. Istilah lain yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor masyarakat tersebut termasuk peranakan dan totok. Yang pertama, secara tradisional digunakan untuk menggambarkan mereka yang lahir secara lokal, berasal dari akar kata anak, lit, anak, dan dengan demikian berarti anak tanah. Yang terakhir berasal dari bahasa Jawa, yang berarti baru atau murni, dan digunakan untuk menggambarkan orang yang lahir di luar negeri dan imigran baru. Sejumlah besar orang Indonesia Tionghoa juga tinggal di Republik Rakyat Tiongkok dan Hong Kong. Mereka dianggap sebagai bagian dari populasi orang Tionghoa perantauan yang kembali, Gui Guo Hua Kiao. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Untuk mengidentifikasi berbagai sektor masyarakat Tionghoa Indonesia, Tan berpendapat bahwa mereka harus dibedakan menurut kebangsaan menjadi mereka yang merupakan warga negara tuan rumah dan mereka yang merupakan penduduk asing, kemudian dipecah lebih lanjut menurut orientasi budaya dan identifikasi sosial mereka. Dalam disertasi doktoralnya, Aime Dawis mencatat bahwa definisi seperti itu, yang didasarkan pada kedekatan budaya dan bukan asal negara, telah lazim digunakan sejak awal tahun 1990-an, meskipun definisi lama kadang-kadang digunakan. Sosiolog Meli Getan menyatakan bahwa para sarjana yang mempelajari emigran etnis Tionghoa sering menyebut kelompok tersebut sebagai entitas monolitik orang Tionghoa perantauan. Perlakuan seperti itu juga berlanjut di Indonesia.
Mayoritas penduduk menyebut mereka sebagai orang Cina atau orang Tionghoa, keduanya berarti orang Tionghoa, Zonghua Ren, atau Hoa Kiao, Hua Kiao. Mereka sebelumnya digambarkan dalam literatur etnografi sebagai orang Tionghoa Indonesia, tetapi telah terjadi pergeseran terminologi karena deskripsi lama menekankan asal-usul kelompok tersebut dari Tiongkok, sementara yang lebih baru, integrasinya dengan Indonesia. Aime Dawis, mengutip sarjana terkemuka Leo Suryadinata, percaya bahwa pergeseran tersebut diperlukan untuk menghilangkan stereotip bahwa mereka adalah kelompok eksklusif, dan juga mempromosikan rasa nasionalisme di antara mereka. Kemampuan ekonomi, anggota masyarakat Totok lebih cenderung menjadi pengusaha dan mematuhi praktik guangxi, yang didasarkan pada gagasan bahwa keberadaan seseorang dipengaruhi oleh koneksi ke orang lain, menyiratkan pentingnya koneksi bisnis. Dalam dekade pertama setelah kemerdekaan Indonesia, kedudukan bisnis mereka menguat setelah terbatas pada usaha kecil di masa kolonial. Pada tahun 1950-an hampir semua toko eceran di Indonesia dimiliki oleh pengusaha etnis Tionghoa, yang bisnisnya berkisar dari penjualan bahan makanan hingga bahan bangunan. Ketidakpuasan segera tumbuh di antara pedagang pribumi yang merasa tidak mampu bersaing dengan bisnis etnis Tionghoa. Di bawah tekanan dari pedagang pribumi, pemerintah memberlakukan program benteng dan peraturan Presiden 10 tahun 1959, yang memberlakukan pembatasan pada importir etnis Tionghoa dan pengecer pedesaan. Bisnis etnis Tionghoa bertahan, karena integrasi mereka ke dalam jaringan yang lebih besar di seluruh Asia Tenggara, dan dominasi mereka berlanjut meskipun ada upaya negara dan swasta yang terus-menerus untuk mendorong pertumbuhan modal pribumi. Bisnis-bisnis Tionghoa di Indonesia merupakan bagian dari jaringan bambu yang lebih besar, yaitu jaringan bisnis-bisnis Tionghoa di luar negeri yang beroperasi di pasar-pasar di Asia Tenggara yang memiliki kesamaan ikatan keluarga dan budaya. Kebijakan pemerintah berubah secara dramatis setelah tahun 1965, menjadi lebih menguntungkan bagi ekspansi ekonomi. Dalam upaya untuk merehabilitasi ekonomi, pemerintah beralih kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk berinvestasi dan memperluas aktivitas perusahaan. Kapitalis etnis Tionghoa, yang disebut Cukong, didukung oleh militer, yang muncul sebagai kekuatan politik yang dominan setelah tahun 1965. Pengusaha pribumi sekali lagi menuntut dukungan investasi yang lebih besar dari pemerintah pada tahun 1970-an, tetapi upaya legislatif gagal untuk mengurangi dominasi etnis Tionghoa. Dalam sebuah studi tahun 1995 yang diterbitkan oleh Unit Analisis Asia Timur dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, sekitar 73% dari nilai kapitalisasi pasar perusahaan yang terdaftar secara publik, tidak termasuk perusahaan asing dan milik negara, dimiliki oleh orang Indonesia Tionghoa. Selain itu, mereka memiliki 68% dari 300 konglomerat teratas dan 9 dari 10 kelompok sektor swasta teratas pada akhir tahun 1993. Angka ini menyebarkan kepercayaan umum bahwa etnis Tionghoa, yang saat itu diperkirakan mencapai 3% dari populasi, mengendalikan 70% ekonomi. Meskipun keakuratan angka ini diperdebatkan, terlihat jelas bahwa terdapat kesenjangan kekayaan di sepanjang batas etnis. Citra komunitas etnis Tionghoa yang kuat secara ekonomi semakin dipupuk oleh pemerintah melalui ketidakmampuannya untuk melepaskan diri dari jaringan patronase. Kelompok Hokkien mendominasi dunia bisnis etnis Tionghoa selama pemerintahan Soeharto, meskipun kelompok lain muncul setelah tahun 1998. 5 konglomerat teratas di Indonesia sebelum krisis keuangan Asia 1997, Grup Salim, Astra International, Grup Sinarmas, Gudang Garam, Sampurna dan Grup Lipo, semuanya dimiliki oleh etnis Tionghoa, dengan total penjualan tahunan sebesar 112 triliun rupiah, 47 miliar dolar, 169. Ketika krisis akhirnya melanda negara itu, jatuhnya rupiah sangat mengganggu operasi perusahaan. Banyak konglomerat kehilangan sebagian besar aset mereka dan bangkrut. Selama beberapa tahun berikutnya, konglomerat lain berjuang untuk membayar utang internasional dan domestik.
Reformasi yang diperkenalkan setelah 1998 dimaksudkan untuk mengarahkan ekonomi menjauh dari pengaturan oligarki yang dibuat di bawah Orde Baru. Namun, rencana reformasi terbukti terlalu optimis. Ketika Presiden B.J. Habibie mengumumkan dalam wawancara tanggal 19 Juli tahun 1998 dengan The Washington Post bahwa Indonesia tidak bergantung pada pengusaha etnis Tionghoa, nilai rupiah anjlok 5%. Reaksi yang tak terduga ini mendorong perubahan kebijakan secara langsung, dan Habibie segera mulai menarik para konglomerat untuk mendukung rencana reformasi. Awalnya, sebagian besar dari mereka takut dengan demokratisasi, tetapi proses demarginalisasi sosial berarti bahwa etnis Tionghoa dianggap sebagai anggota masyarakat yang setara untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa. Peningkatan otonomi daerah memungkinkan para konglomerat yang masih hidup untuk mengeksplorasi peluang baru di provinsi-provinsi terluar, dan reformasi ekonomi menciptakan pasar yang lebih bebas. Aktivitas politik, antara abad ke-18 dan awal abad ke-20, komunitas etnis Tionghoa didominasi oleh kehadiran peranakan. Periode ini diikuti oleh pertumbuhan masyarakat Totok, sebagai bagian dari upaya resinisasi oleh komunitas etnis Tionghoa pribumi. Gerakan Pan-Tiongkok baru muncul dengan tujuan identitas politik Tionghoa yang bersatu. Gerakan tersebut kemudian terpecah pada tahun 1920-an ketika elit peranakan menolak kepemimpinan Totok dalam gerakan nasionalis, dan kedua kelompok mengembangkan tujuan mereka sendiri. Ketika menjadi jelas bahwa penyatuan sedang dicapai dengan syarat Totok, para pemimpin peranakan memilih untuk menyelaraskan komunitas mereka dengan Belanda, yang telah meninggalkan kebijakan segregasi pada tahun 1908. Kedua komunitas sekali lagi menemukan titik temu dalam menentang invasi Jepang ketika pasukan pendudukan memperlakukan semua kelompok Tionghoa dengan hina. Masalah kewarganegaraan, menyusul kemerdekaan, mempolitisasi etnis Tionghoa dan menyebabkan terbentuknya Baperki pada tahun 1954, sebagai organisasi massa Tionghoa Indonesia pertama dan terbesar. Baperki dan mayoritas anggotanya yang merupakan peranakan memimpin perlawanan terhadap rancangan undang-undang yang akan membatasi jumlah etnis Tionghoa yang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Gerakan ini disambut oleh Partai Masyumi Islam pada tahun 1956 ketika menyerukan penerapan tindakan afirmatif untuk bisnis pribumi. Selama pemilihan umum legislatif 1955, Baperki memperoleh 178.887 suara dan memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Kemudian pada tahun itu, dua kandidat Baperki juga terpilih menjadi anggota Majelis Konstitusi. Partai politik berbasis etnis dilarang di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, hanya menyisakan 3 partai yang didominasi pribumi yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Depolitisasi masyarakat Indonesia membatasi aktivitas etnis Tionghoa pada sektor ekonomi. Kritikus Tionghoa Indonesia terhadap rezim tersebut sebagian besar adalah peranakan dan memproyeksikan diri mereka sebagai orang Indonesia, sehingga etnis Tionghoa tidak memiliki pemimpin yang terlihat. Menjelang pemilihan legislatif 1999, setelah pengunduran diri Soeharto, majalah berita Tempo melakukan survei terhadap kemungkinan pemilih Tionghoa Indonesia mengenai partai politik pilihan mereka untuk pemilihan tersebut. Meskipun responden dapat memilih lebih dari satu partai, 70% lebih menyukai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang citranya sebagai partai nasionalis dianggap menguntungkan etnis Tionghoa. Partai tersebut juga diuntungkan oleh kehadiran ekonom Kwik Kian Gi, yang sangat dihormati oleh pemilih etnis Tionghoa dan non-etnis Tionghoa. Partai politik etnis baru seperti Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, PARTI, dan Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, PBI, gagal mendapatkan banyak dukungan dalam pemilihan umum 1999. Meskipun demikian, jumlah kandidat Tionghoa Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan nasional meningkat dari kurang dari 50 pada tahun 1999 menjadi hampir 150 pada tahun 2004.
Dari 58 kandidat keturunan Tionghoa yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari Jakarta dalam pemilihan legislatif 2009, 2 orang memenangkan kursi. Budaya, bahasa, 4 kelompok bahasa Tionghoa utama terwakili di Indonesia: Hokkien, Min Selatan, Minnan, Mandarin, Hakka, dan Kantoan. Selain itu, orang Tionghoa berbicara dengan dialek mereka sendiri yang memiliki beberapa tingkat saling pengertian dengan Hokkien. Namun, perbedaan antara keduanya ditekankan di luar daerah asal mereka. Diperkirakan ada 2,2 juta penutur asli berbagai variasi bahasa Tionghoa di Indonesia pada tahun 1982, 1.300.000 penutur variasi Min Selatan, termasuk Hokkien dan Tionghoa, 640.000 penutur Hakka, 460.000 penutur Mandarin, 180.000 penutur Kantoan, dan 20.000 penutur variasi Min Timur, termasuk dialek Fuzhou. Selain itu, diperkirakan 20.000 orang berbicara dengan dialek yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Banyak orang Tionghoa yang tinggal di ibu kota Jakarta dan kota-kota lain yang terletak di Jawa tidak fasih dalam bahasa Tionghoa, karena pelarangan bahasa Tionghoa oleh Orde Baru, tetapi mereka yang tinggal di kota-kota non-Jawa, terutama di Sumatera dan Kalimantan, dapat berbicara bahasa Tionghoa dan dialek-dialeknya dengan fasih. Orang Tionghoa di sepanjang pantai timur Laut Sumatera, terutama di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi sebagian besar adalah penutur bahasa Hokkien, Minnan, dan ada juga 2 varian bahasa Hokkien yang digunakan, seperti Hokkien Medan, yang didasarkan pada dialek Zhangzu, dan Hokkien Riau, yang didasarkan pada dialek Quanzhou. Ada juga penutur bahasa Hokkien di Jawa, Semarang, Surakarta, Sulawesi dan Kalimantan, Borneo. Sementara itu, orang Hakka adalah mayoritas di Aceh, Bangka Belitung dan wilayah utara di Kalimantan Barat seperti Singkawang, Pemangkat dan Mempawah. Beberapa komunitas Hakka juga tinggal di beberapa bagian Jawa terutama di Tangerang dan Jakarta. Suku Kantoan sebagian besar tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, Pontianak, dan Manado. Suku Tionghoa merupakan mayoritas dalam komunitas Tionghoa di Kalimantan Barat, terutama di wilayah tengah hingga selatan seperti Ketapang, Kendawangan, dan Pontianak, serta di Kepulauan Riau, yang meliputi Batam dan Karimun. Terdapat komunitas penutur bahasa Hokcia atau Voconis yang cukup besar di Jawa Timur, terutama di Surabaya. Suku Hainan juga dapat ditemukan di Pematang Siantar di Sumatera Utara. Banyak orang Indonesia, termasuk etnis Tionghoa, percaya akan keberadaan dialek bahasa Melayu, Tionghoa Melayu, yang secara lokal dikenal sebagai Melayu Tionghoa atau Melayu Cina. Pertumbuhan sastra peranakan pada paruh kedua abad ke-19 memunculkan varian tersebut, yang dipopulerkan melalui cerita-cerita silat, seni bela diri, yang diterjemahkan dari bahasa Tionghoa atau ditulis dalam bahasa Melayu dan Indonesia. Akan tetapi, para cendekiawan berpendapat bahwa hal ini berbeda dari campuran bahasa Jawa lisan dan bahasa Melayu yang dianggap diucapkan secara eksklusif oleh etnis Tionghoa. Kecuali beberapa kata serapan dari bahasa Cina, tidak ada satupun tentang bahasa Melayu Cina yang unik dari bahasa Cina. Bahasanya hanyalah bahasa Melayu pasar yang rendah, bahasa umum di jalan-jalan dan pasar-pasar di Jawa, terutama di kota-kotanya, yang digunakan oleh semua kelompok etnis di lingkungan perkotaan dan multietnis. Karena bahasa Cina merupakan elemen dominan di kota-kota dan pasar-pasar, bahasa ini diasosiasikan dengan mereka, tetapi pejabat pemerintah, orang Resia, pedagang migran, atau orang-orang dari daerah bahasa yang berbeda, semuanya menggunakan bentuk bahasa Melayu ini untuk berkomunikasi. Mary Somers Heidus, Ensiklopedia Orang Tionghoa di Luar Negeri. Menurut Ellen Rafferty, di Jawa, peranakan pada umumnya mulai berbicara bahasa Melayu rendah, bahasa Melayu pasar, dan beberapa bahasa Jawa di rumah sebelum tahun 1800, sementara menggunakan bahasa Melayu rendah untuk komunikasi ekstra lokal. Peranakan menunjukkan penggunaan beberapa bahasa Jawa dalam komunikasi tertulis sejak tahun 1800. Bahasa Jawa lisan kemudian diidentifikasi sebagai varian Ngoko setelah tahun 1880,
bahasa Jawa tertulis digantikan oleh bahasa Melayu rendah tertulis. Sejak tahun 1945, peranakan menggunakan bahasa Jawa yang diindonesiakan di rumah, digantikan oleh bahasa Jawa Ngoko dalam percakapan lokal dan bahasa Indonesia dalam komunikasi dan tulisan ekstra lokal. Literatur akademis yang membahas bahasa Melayu Tionghoa umumnya mencatat bahwa etnis Tionghoa tidak berbicara dengan dialek Melayu yang sama di seluruh kepulauan. Lebih jauh lagi, meskipun pemerintah kolonial Belanda pertama kali memperkenalkan ortografi Melayu pada tahun 1901, surat kabar Tionghoa tidak mengikuti standar ini sampai setelah kemerdekaan. Karena faktor-faktor ini, etnis Tionghoa memainkan peran penting dalam pengembangan bahasa Indonesia modern sebagai kelompok terbesar selama masa kolonial yang berkomunikasi dalam berbagai dialek Melayu. Pada tahun 2018 jumlah warga negara Indonesia Tionghoa yang mempelajari bahasa Mandarin standar meningkat. Literatur, pengaruh budaya Tionghoa dapat dilihat dalam sastra Melayu Tionghoa setempat, yang berasal dari akhir abad ke-19, salah satu karya paling awal dan paling lengkap tentang subjek ini, buku Claudine Salmon tahun 1981 Literature in Malay by the Chinese of Indonesia, A Provisional Annotated Bibliography, mencantumkan lebih dari 3.000 karya. Contoh-contoh sastra ini juga diterbitkan dalam koleksi 6 volume berjudul Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia. Ho Ping Ho atau Asmaraman Sukowati Ho Ping Ho adalah seorang pengarang Indonesia yang sangat digemari, yang berasal dari etnis Tionghoa. Ia dikenal di Indonesia karena fiksi bela dirinya yang berlatar belakang Tiongkok atau Jawa. Selama 30 tahun berkarir, setidaknya telah menghasilkan 120 cerita, menurut Leo Suryadinata. Namun, majalah Forum mengklaim setidaknya Ho Ping Ho memiliki 400 cerita berlatar Tiongkok dan 50 cerita berlatar Jawa. Media, semua penerbitan berbahasa Mandarin dilarang berdasarkan kebijakan asimilasi pada masa Soeharto, kecuali surat kabar harian yang dikendalikan pemerintah, Harian Indonesia. Pencabutan larangan berbahasa Mandarin setelah tahun 1998 mendorong generasi tua Tionghoa Indonesia untuk mempromosikan penggunaan bahasa Mandarin kepada generasi muda, menurut peneliti Tionghoa Malaysia tentang diaspora Tionghoa, Chang Yau Hon. Mereka percaya bahwa mereka akan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Tionghoa dan nilai-nilai Konfusianisme. Satu perdebatan terjadi di media pada tahun 2003, yang membahas tentang Muyu, bahasa ibu, Tiongkok dan Guoyu, bahasa nasional, Indonesia. Nostalgia merupakan tema umum dalam pers berbahasa Mandarin pada periode segera setelah pemerintahan Soeharto. Meningkatnya posisi politik dan ekonomi Tiongkok pada pergantian abad ke-21 menjadi dorongan bagi upaya mereka untuk menarik pembaca muda yang ingin menemukan kembali akar budaya mereka. Selama 3 dekade pertama abad ke-20, etnis Tionghoa memiliki sebagian besar, jika tidak semua, gedung bioskop di kota-kota di seluruh Hindia Belanda. Film-film dari Tiongkok diimpor pada tahun 1920-an, dan industri film mulai muncul pada tahun 1928 dengan kedatangan 3 bersaudara Wong dari Shanghai. Film-film mereka akan mendominasi pasar sepanjang tahun 1930-an. Film-film paling awal ini hampir secara eksklusif berfokus pada komunitas etnis Tionghoa, meskipun beberapa meneliti hubungan antar etnis sebagai tema utama. Larangan selanjutnya terhadap penggunaan bahasa Mandarin di depan umum berarti bahwa film dan program televisi yang diimpor diharuskan untuk dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris dengan teks terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ketika serial seni bela diri mulai muncul di televisi nasional pada tahun 1988, serial tersebut dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Satu pengecualian adalah pemutaran film dari Hong Kong dalam bahasa Mandarin, terbatas pada distrik-distrik etnis Tionghoa dan sekitarnya, karena adanya kesepakatan antara importir dan badan sensor film. Agama, ada sedikit karya ilmiah yang dikhususkan untuk kehidupan beragama orang Tionghoa Indonesia. Buku berbahasa Prancis tahun 1977 Les Chinois de Jakarta, Temples et Vie Collective Orang Tionghoa Jakarta, Kuil dan Kehidupan Kolektif,
adalah satu-satunya studi utama yang mengkaji kehidupan beragama etnis Tionghoa di Indonesia. Kementerian Agama memberikan status resmi kepada 6 agama, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Undang-Undang Pencatatan Sipil tahun 2006 tidak mengizinkan orang Indonesia untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut agama lain di kartu identitas mereka. Menurut analisis data sensus tahun 2000, sekitar setengah dari orang Tionghoa Indonesia beragama Buddha, dan sekitar sepertiganya beragama Protestan atau Katolik. Namun, sebuah laporan oleh The New York Times menyebutkan persentase orang Kristen jauh lebih tinggi, lebih dari 70%. Dengan pengecualian Tionghoa Filipina, orang Tionghoa Indonesia cenderung lebih beragama Kristen daripada kelompok etnis Tionghoa lainnya di Asia Tenggara karena serangkaian alasan historis. Sepanjang abad ke-20, agama dan budaya Tionghoa dilarang dan dianiaya dengan berat di Indonesia, yang memaksa banyak orang Tionghoa untuk pindah agama menjadi Kristen. Gelombang pertama perpindahan agama terjadi pada tahun 1950-an dan 1960-an, dan jumlah orang Kristen etnis Tionghoa selama periode ini meningkat 4 kali lipat. Gelombang kedua terjadi setelah pemerintah mencabut status Konfusianisme sebagai agama yang diakui pada tahun 1970-an. Soeharto mendukung kampanye sistematis pemberantasan Konfusianisme. Akibatnya, banyak warga Tionghoa di Jakarta dan wilayah lain di Pulau Jawa yang beragama Kristen, sementara di kota-kota non-Jawa seperti Medan, Pontianak dan wilayah lain di Pulau Sumatera dan Kalimantan, mereka sebagian besar menganut agama Buddha, dan beberapa dari mereka masih menganut agama Tao, Konghucu dan kepercayaan tradisional Tionghoa lainnya. Di negara yang hampir 86% penduduknya beragama Islam, etnis Tionghoa Muslim merupakan minoritas yang sangat kecil dari penduduk etnis Tionghoa, terutama karena perkawinan campur antara pria Tionghoa dan wanita Muslim setempat. Sensus tahun 2010 memperkirakan bahwa 4,7% orang Tionghoa Indonesia adalah pengikut Islam. Perkumpulan seperti Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, PT, telah ada pada akhir abad ke-19. PT didirikan kembali pada tahun 1963 sebagai organisasi modern tetapi kadang-kadang mengalami periode tidak aktif. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, memperkirakan bahwa 95% penganut Konghucu adalah etnis Tionghoa, sebagian besar dari 5% sisanya adalah etnis Jawa, yang sebagian besar adalah mualaf perkawinan Tionghoa, Jawa. Meskipun pemerintah telah mengembalikan status Konfusianisme sebagai agama yang diakui, banyak pemerintah daerah tidak mematuhinya dan menolak mengizinkan warga etnis Tionghoa untuk mencantumkannya sebagai agama di kartu identitas mereka. Pejabat daerah sebagian besar tidak menyadari bahwa Undang-Undang Pencatatan Sipil secara hukum memperbolehkan warga negara untuk tidak mencantumkan bagian agama di kartu identitas mereka. Kuil Tao Kuan Sing Bio di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kelenteng Konghucu Kong Miao di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Vihara Eka Dharma Manggala, sebuah vihara Buddha di Samarinda, Kalimantan Timur. Gereja Kristen Tionghoa atau Gereja Kristen Tionghoa di Jakarta. Masjid Cheng Ho di Surabaya, Jawa Timur. Arsitektur. Berbagai bentuk arsitektur Tionghoa ada di seluruh Indonesia dengan perbedaan yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan dan di antara pulau-pulau yang berbeda. Perkembangan arsitektur oleh orang Tionghoa di Asia Tenggara berbeda dari yang ada di Tiongkok daratan, dengan memadukan pola desain lokal dan Eropa, Belanda, banyak variasi gaya fusi muncul. Arsitektur Tionghoa di Indonesia telah terwujud dalam 3 bentuk: kuil keagamaan, ruang belajar, dan rumah. Kota-kota selama periode kolonial dibagi menjadi 3 distrik ras: Eropa, Oriental, Arab, Tionghoa, dan Asia lainnya, dan pribumi. Biasanya tidak ada batas fisik di antara zona-zona, kecuali sungai, tembok, atau jalan dalam beberapa kasus. Batas-batas hukum tersebut mendorong pertumbuhan kepadatan perkotaan yang tinggi di setiap zona, terutama di kawasan Tionghoa, yang seringkali menyebabkan kondisi lingkungan yang buruk.
Pemukim awal tidak mematuhi praktik arsitektur tradisional saat membangun rumah, tetapi malah beradaptasi dengan kondisi kehidupan di Indonesia. Meskipun rumah-rumah paling awal tidak lagi berdiri, kemungkinan besar dibangun dari kayu atau bambu dengan atap jerami, menyerupai rumah-rumah adat yang ditemukan di seluruh Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Bangunan yang lebih permanen menggantikan permukiman ini pada abad ke-19. Kebijakan segregasi di bawah Belanda melarang penggunaan gaya arsitektur Eropa oleh kelompok etnis non-Eropa, etnis Tionghoa dan kelompok asing dan pribumi lainnya hidup sesuai dengan budaya mereka sendiri. Rumah-rumah Tionghoa di sepanjang pantai utara Jawa direnovasi untuk menyertakan ornamen Tionghoa. Ketika segregasi rasial mereda pada pergantian abad ke-20, etnis Tionghoa yang telah kehilangan identitas mereka memeluk budaya Eropa dan mulai menghilangkan ornamen etnis dari bangunan mereka. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru yang melarang tampilan publik budaya Tionghoa juga telah mempercepat transisi menuju arsitektur lokal dan barat. Masakan, budaya kuliner Cina khususnya terlihat jelas dalam masakan Indonesia melalui kata serapan dari Hokkien, Hakka, dan Kanton yang digunakan untuk berbagai hidangan. Kata yang dimulai dengan bak, rou, menandakan kehadiran daging, misalnya bakpao, roti isi daging. Kata yang berakhir dengan cai, menandakan sayuran, misalnya pecai, kubis putih Cina, dan capcay. Kata mie, mian, menandakan mie seperti pada mie goreng. Sebagian besar kata serapan untuk hidangan makanan dan bahan-bahannya berasal dari Hokkien, dan digunakan di seluruh bahasa Indonesia dan bahasa sehari-hari di kota-kota besar. Karena kata-kata ini telah menjadi bagian integral dari bahasa daerah, banyak orang Indonesia dan etnis Tionghoa tidak mengakui asal-usul Hokkien mereka. Beberapa hidangan Indonesia yang populer seperti nasi goreng, pempek, lumpia, dan bapia dapat melacak asal-usulnya ke pengaruh Tiongkok. Beberapa makanan dan bahan-bahan merupakan bagian dari makanan sehari-hari penduduk asli dan etnis Tionghoa sebagai lauk untuk menemani nasi, makanan pokok sebagian besar negara ini. Di antara keluarga etnis Tionghoa, baik peranakan maupun totok, babi umumnya lebih disukai sebagai daging. Ini berbeda dengan masakan tradisional Indonesia, yang di daerah mayoritas Muslim menghindari daging. Namun, konsumsi babi telah menurun dalam beberapa tahun terakhir karena pengakuan kontribusinya terhadap bahaya kesehatan seperti kadar kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Dalam daftar restoran tahun 1997 yang diterbitkan oleh harian berbahasa Inggris The Jakarta Post, yang sebagian besar melayani ekspatriat dan warga Indonesia kelas menengah, setidaknya 80 lokasi di dalam kota dapat dianggap sebagai restoran Cina dari daftar 10 halaman. Selain itu, hotel-hotel besar umumnya mengoperasikan 1 atau 2 restoran Cina, dan banyak lagi yang dapat ditemukan di pusat perbelanjaan besar. Restoran Cina kelas atas di Jakarta, tempat karakter perkotaan etnis Cina mapan, dapat ditemukan menyajikan makanan lezat seperti sup sirip hiu dan sup sarang burung. Makanan yang dianggap memiliki khasiat penyembuhan, termasuk bahan-bahan dalam pengobatan tradisional Cina, sangat diminati. Kata pinjaman, Cina, nama bahasa Inggris, Angciu, Liao Jiu, memasak anggur. Saya, mian, mie, bakmi, rou mian, mie telur isi daging, bakso, rousu, bakso. Tahu, doufu, tahu, bakpao, rou bao, roti isi daging, tauco, doujiang, saus kedelai fermentasi. Kue tiao, tidak diketahui, mie beras, bihun, mihun, mie fen, bihun beras. Juhi dan cumi, yuyu, sotong, lobak, luobo, lobak atau lobak Cina. Kue Surabaya, kue kering, kuaci, guazi, biji melon. Pendidikan, warga negara Taiwan, resmi dikenal sebagai Republik Tiongkok, yang tinggal di Indonesia dilayani oleh 2 sekolah internasional, Jakarta Taipei School, Yinnia Jia da Taiwan Suesiao, yang merupakan sekolah berbahasa Mandarin pertama di Indonesia sejak berakhirnya pemerintahan Indonesia larangan terhadap bahasa Cina, dan sekolah Surabaya Taipei, Yinnisi Sui Taiwan Suesiao. Budaya populer, geografi, Warung Buncit adalah nama sebuah daerah di Jakarta Selatan,
juga dikenal sebagai Jalan Ah Nasution, yang mengambil asal-usulnya dari nama profil Tionghoa Indonesia Buncit. Zainuddin HM menulis dalam bukunya 212 Asal-usul Jakarta Tempo dulu bahwa nama itu terinspirasi oleh sebuah warung, toko lokal, yang dikelola oleh seorang Tionghoa Indonesia bernama Buncit, bergaya buncit. Toko itu begitu terkenal di kalangan penduduk setempat sehingga penduduk setempat mulai menyebut daerah itu Warung Buncit, lit, Toko Buncit. Daerah itu telah dikenal sebagai Warung Buncit sejak saat itu. Gelar kehormatan, saat ini, sejumlah besar orang Indonesia, terlepas dari kelompok etnis mereka, sering menggunakan gelar kekerabatan yang berasal dari bahasa Tionghoa ketika berbicara dengan orang Indonesia Tionghoa. Gelar-gelar ini biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, dan lebih lazim di daerah dengan populasi orang Indonesia Tionghoa yang signifikan, seperti Jakarta dan Surabaya. Dalam situasi sehari-hari, orang akan sering mendengar pemuda Tionghoa Indonesia dipanggil Koko atau Kokoh, disingkat Ko atau Koh, yang berasal dari bahasa Hokkien Koko, atau bahasa Mandarin Gege, kakak laki-laki. Di sisi lain, pemuda Tionghoa Indonesia biasanya dipanggil sebagai Cece atau Cici, disingkat C atau Ci, yang berasal dari kata Jieji, kakak perempuan. Kadang-kadang, pemuda Tionghoa Indonesia juga mungkin dipanggil Titi atau Ti, yang berasal dari kata bahasa Hokkien Titi atau bahasa Mandarin Didi, adik laki-laki, dan wanita mungkin disebut sebagai Mei atau Mim, yang berasal dari istilah Mei, adik perempuan. Namun, yang terakhir jarang digunakan, terutama oleh orang asing, dan biasanya diperuntukkan bagi orang Tionghoa Indonesia yang memanggil anggota keluarga yang lebih muda. Gelar kekerabatan lainnya mungkin mencakup Ai atau Ai, yang berasal dari bahasa Hokkien Ai atau bahasa Mandarin Ai, Bibi, yang digunakan untuk menyapa wanita yang lebih tua, dan Susuk, disingkat menjadi Suk, yang berasal dari kata susu, paman, yang umumnya digunakan untuk menyapa pria yang lebih tua. Hal ini terlihat jelas di berbagai platform, seperti organisasi pemuda dan kontes kecantikan untuk warga Tionghoa Indonesia, Koko Cici. Selain itu, banyak warga Tionghoa Indonesia yang memasukkan sebutan ini ke dalam media sosial mereka, seperti yang digunakan oleh kreator konten populer seperti Koko Buncit dan Cece Kuliner. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Kak Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.